Selamat sore, perkenalkan nama saya Ricky Wigiting, NIM 17040314. Di sini saya akan menjelaskan mengenai saham dan obligasi. Di mana pengertian saham itu merupakan tanda pernyataan modal dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Karena ikut tanamkan modal, maka punya klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Nah, keuntungan kepemilikan saham yaitu yang pertama itu capital gain, di mana keuntungan yang pertama bagi pemilik saham yaitu laba atau keuntungan yang dapat dari selisih harga jual saham yang lebih tinggi daripada harga beli. Maka keuntungan untuk tiap investor atau pemegang saham tergantung dari ukuran atau jumlah saham yang dimiliki. Yang kedua itu dividen. Keuntungan yang kedua bagi pemilik saham yaitu dividen, yang merupakan laba atau keuntungan yang didapatkan dari distribusi dividen tunai emiten. Saat membeli saham dari emiten yang memiliki kinerja pendapatan yang baik, maka akan memperoleh penghasilan tambahan. Selanjutnya itu yaitu resiko kepemilikan saham. Resiko yang pertama itu adalah capital loss, di mana resiko ini yang cukup ditakuti para pemilik saham karena harga beli bisa lebih tinggi daripada harga jual. Jika harga jual merosot tajam, maka hal inilah yang akan menjadi momok yang menakutkan. Terus yang kedua itu adalah suspend, di mana resiko ini terjadi ketika saham terkena suspend atau diberhentikan perdagangannya oleh bursa efek. Hal inilah yang sangat ditakutkan oleh para pemilik saham, maka secara otomatis seluruh saham yang dimiliki tidak memiliki nilai sama sekali dan Anda akan mengalami kerugian 100%. Yang selanjutnya yaitu adalah penilaian saham. Penilaian saham itu ada 3. Yang pertama nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Nilai buku ialah nilai aset yang tersisa setelah dikurangi kewajiban perusahaan jika dibagikan. Nilai buku hanya mencerminkan berapa besar jaminan atau sebesar aktiva bersih untuk saham yang dimiliki investor. Yang kedua itu nilai pasar, yang merupakan harga yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran saham di pasar modal atau disebut juga dengan harga pasar sekunder. Nilai pasar tidak lagi dipengaruhi oleh emiten atau pihak pinjaman emisi, sehingga boleh jadi harga inilah yang sebenarnya mewakili nilai suatu perusahaan. Yang ketiga itu adalah nilai intrinsik, yang merupakan nilai saham yang menentukan harga wajar suatu saham agar saham tersebut mencerminkan nilai saham yang sebenarnya sehingga tidak terlalu mahal. Perhitungan nilai intrinsik ini adalah mencari nilai sekarang dari semua aliran kas di masa mendatang, baik yang berasal dari dividen maupun capital gain. Terus materi yang kedua adalah obligasi, di mana pengertian obligasi itu merupakan surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan efek untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Keuntungan obligasi ini yang pertama itu memperoleh kupon atau bunga secara berkala, yang kedua itu mendapatkan capital gain, yang ketiga itu pasti dibayarkan kembali ditambah dengan kupon. Terus yang keempat itu adalah keuntungan kupon obligasi lebih tinggi daripada keuntungan bunga deposito. Dan yang terakhir itu dapat jadi sebagai jaminan atau agunan. Nah, materi selanjutnya adalah jenis-jenis obligasi. Jenis obligasi ada 3. Yang pertama itu obligasi pemerintah, obligasi korporasi, dan obligasi retail. Obligasi pemerintah itu yaitu obligasi dalam bentuk surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintahan Republik Indonesia. Pemerintahan menerbitkan obligasi dengan kupon tetap, obligasi dengan kupon variabel, dan obligasi dengan prinsip syariah atau suku negara. Terus yang kedua itu adalah obligasi korporasi, yang merupakan obligasi berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi Indonesia baik BUMN maupun korporasi lainnya. Sama seperti obligasi pemerintah, obligasi korporasi terbagi atas obligasi dengan kupon tetap, obligasi dengan kupon variabel, dan obligasi dengan prinsip syariah. Ada obligasi korporasi yang telah diperingkat atau ada yang tidak diperingkat. Dan yang terakhir itu adalah obligasi retail yang diterbitkan oleh pemerintah yang dijual kepada individu atau perseorangan melalui agen penjual yang ditunjuk oleh pemerintah itu sendiri. Biasanya ada beberapa jenis yaitu ORI atau suku retail.
Karakteristik obligasi. Obligasi mempunyai karakteristik khusus yang membedakannya dengan instrumen investasi lain. Yang pertama itu adalah obligasi punya klaim terhadap aset dan pendapatan perusahaan. Artinya, jika perusahaan penerbit obligasi bangkrut, maka pemegang obligasi mendapat hak pertama untuk didahulukan saat terjadi penjualan aset. Untuk klaim pendapatan, pemegang obligasi juga punya hak terlebih dahulu daripada pemegang saham umum maupun saham preference. Yang kedua itu, instrumen ini selalu punya nilai nominal yang tertera dalam lembar obligasi. Dan karakteristik yang ketiga itu, setiap penerbitan obligasi selalu disertai dengan kupon dengan tingkat suku bunga tertentu. Bunga ini dibayar setiap bulan, 3 bulan, 4 bulan, atau 6 bulan. Yang keempat adalah obligasi memiliki masa jatuh tempo. Ada yang jatuh temponya 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, bahkan sampai 30 tahun. Yang kelima itu, obligasi punya indentur, yaitu kontrak antara pihak penerbit obligasi dengan wakil pemegang obligasi. Kontrak ini berisi hak dan kewajiban penerbit dan pemegang obligasi termasuk nilai nominal, kupon, masa jatuh tempo, dan sebagainya. Yang terakhir itu adalah harga obligasi. Semakin besar bunganya, harga obligasi semakin tinggi, dan sebaliknya, semakin kecil bunga obligasi, maka semakin rendah harganya. Untuk mengetahui apakah bunga obligasi itu cukup besar atau kurang, dibandingkan antara presentasi bunga obligasi dengan tingkat bunga di pasar. Bila presentasi bunga obligasi melebihi tingkat bunga di pasar, maka harga jual obligasi akan di atas nilai nominal. Tapi bila tarif bunga obligasi lebih rendah daripada tingkat bunga di pasar, maka harganya di bawah nilai nominal. Agio atau disagio obligasi merupakan perbedaan antara tarif bunga obligasi dengan tingkat bunga di pasar untuk seluruh bunga obligasi yang dibayarkan. Bunga obligasi ditambah atau dikurangi dengan agio atau disagio yang timbul pada saat pembelian menunjukkan hasil sesungguhnya dari obligasi yang disebut adalah tarif efektif. Nah, untuk menentukan besarnya harga obligasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu menghitung nilai tunai dari jumlah jatuh tempo ditambah dengan nilai tunai bunga yang akan diterima. Sekian presentasi yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Baiklah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab dari yang sudah presentasi sebelumnya, yaitu Saudara Ricky Genting. Dipersilakan kepada Saudara Abiel untuk mengajukan pertanyaan. Dari sini saya akan bertanya kepada Saudara Ricky mengenai kenapa capital loss cukup ditakuti oleh pemilik saham. Terima kasih. Saya juga ingin mengajukan pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Apa itu yang dimaksud dengan nilai pasar? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan teman-teman. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Di mana pertanyaan pertama adalah mengenai capital loss. Capital loss itu merupakan harga beli lebih tinggi daripada harga jual. Nah, jika harga jual merosot tajam, maka nilai saham akan sangat merugikan bagi pemiliknya. Jadi itu sangat merugikan bagi pemilik saham. Dan pertanyaan kedua mengenai nilai pasar. Nah, nilai pasar merupakan harga yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran pasar saham di pasar modal atau disebut juga dengan pasar sekunder. Nah, berikutlah jawaban yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Terima kasih.